Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Demang Lehman yang kepalanya digantung oleh tentara Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Genderang perang itu akhirnya ditabuh. Seluruh Banjarmasin dilanda kekacauan hebat pada tahun 1859. Rakyat yang tersulut amarah sudah tidak bisa lagi memaklumi sikap keterlaluan orang-orang Belanda. Setelah seenaknya melakukan monopoli perdagangan, mereka malah ikut campur dalam proses pergantian tahta Kesultanan Banjar. Mulanya kebencian rakyat ditujukan kepada Sultan Tamjid, seorang pemimpin Banjar yang diangkat pemerintah Belanda. Selain dianggap boneka kolonial, perangai sang sultan juga tidak disenangi oleh rakyat. Ia kerap menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Namun pertentangan berubah menjadi keinginan mengusir para kolonial setelah keberadaan mereka semakin memberatkan kehidupan rakyat Banjarmasin. Puncak perlawanan rakyat dipegang oleh Pangeran Hidayatullah, satu-satunya pewaris tahta yang diakui oleh rakyat. Ia berjuang bersama pahlawan besar Banjarmasin, Pangeran Antasari, dan sejumlah bangsawan serta pemuka agama. Sang pangeran juga didampingi salah seorang pengikutnya yang paling setia, yaitu Demang Lehman. Demang Lehman lahir di Barabai, hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Diceritakan Tamar Jaya dalam Pustaka Indonesia, riwayat hidup orang-orang besar tanah air. Ia terlahir dengan nama Idis. Nama Demang Lehman sendiri didapat setelah ia masuk ke dalam lingkungan Kesultanan Banjar sebagai pengikut Pangeran Hidayatullah. Ketika perang pecah, Demang Lehman dipercaya memimpin pasukan di wilayah Martapura, Matraman, Tanah Laut, dan Pengaron. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran, baik bersama Pangeran Antasari maupun Pangeran Hidayatullah. Seperti ketika dirinya membantu Pangeran Antasari menduduki benteng Belanda di Pengaron. Bersama Haji Nasrun, Demang Lehman juga melakukan penyerbuan besar-besaran ke pos pasukan Belanda di Martapura. Pada Agustus 1859, dibantu Haji Bajasin dan Kiai Langlang, Demang Lehman berhasil merebut benteng Belanda di Tabaniau. Namun tidak bertahan lama karena Belanda segera mengirim pasukan besar untuk merebut kembali benteng tersebut. Ia berjuang dengan memakai sistem gerilya, terkenal dengan gerilya kilat. Ia selalu menyerang secara cepat dan tepat. Karena itu kerap kali Belanda kewalahan dibuatnya, ungkap Jaya. Pada September 1859, Demang Lehman memimpin pasukannya bergerilya di sekitar benteng Gunung Lawak. Meski kekuatan musuh lebih besar, Demang Lehman berhasil merepotkan pertahanan mereka. Ia menggunakan taktik keluar masuk hutan. Penyerangan dilakukan secara cepat. Berkat itu, Belanda kewalahan dan memilih merusak benteng, kemudian meninggalkannya. Namun demikian,
Menurut Edward Saleh dalam lukisan Perang Banjar 1859 hingga 1865, Demang Lehman kehilangan sekitar 100 pasukan dalam upaya tersebut. Dari benteng Gunung Lawak, Demang Lehman memfokuskan kekuatannya di Martapura dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ia bertugas menjaga pertahanan di kedua tempat itu selagi pasukan Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, dan pimpinan perang lain mengambil alih pos-pos pasukan Belanda. Demang Lehman beberapa kali terlibat pertempuran kecil di Martapura yang sebagian besar dimenangkan olehnya. Dijelaskan dalam buku Republik Indonesia, Kalimantan, terbitan Kementerian Penerangan, Demang Lehman berperang dengan taktik dan persiapan yang matang, ditambah pengetahuan medan yang mumpuni. Bala tentaranya pun begitu mempercayai segala arahan darinya. Siasat Kiai Demang Lehman, sekalipun tidak bersenjata lengkap sebagaimana serdadu-serdadu Belanda, tetapi dengan sebilah keris pusakanya, ia pimpin pasukan gerilya. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah. Ia diminta menyerah dan menghentikan perlawanan. Namun sang pangeran dengan tegas menolak menyerah. Mendapati jawaban tersebut, pasukan Belanda kembali melancarkan serangan besar. Kali ini sasarannya adalah benteng pertahanan rakyat Banjar di Gunung Madang. Gempuran dilakukan sebanyak 5 kali sepanjang September tahun tersebut. Belanda mengirim De Brauw, De Vries, Kapten Koch, dan Mayor Schwab sebagai komandan perang. Sementara pertahanan di Gunung Madang dipimpin langsung oleh Sultan Hidayatullah bersama Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin. Gempuran habis-habisan Belanda terjadi pada serangan keempat dan kelima. Di bawah pimpinan Mayor Schwab, pasukan bersenjata lengkap dengan tambahan meriam berat dikirim untuk menjebol pertahanan benteng Gunung Madang yang begitu kokoh. Demang Lehman dan Antaludin memimpin dengan sangat baik. Antara menyerang dan bertahan dilakukan dengan teratur dan terukur. Terutama saat serangan kelima, pasukan Belanda dibuat morat-marit saat Demang Lehman dan Antaludin berhasil menghancurkan pertahanan mereka. Ketika pasukan Belanda kocar-kacir, diam-diam Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin beserta pasukannya keluar benteng dan menyebar keluar meninggalkan benteng, selanjutnya berpencar. Karenanya, ketika Belanda berhasil masuk ke dalam benteng, mereka telah mendapati benteng yang kosong tanpa ada pasukan pejuang, ungkap Hendraswati dan Sulfa Jamali dalam Pedagang dan Gerakan Perlawanan terhadap Kolonial Belanda pada masa Perang Banjar tahun 1859 hingga 1905. Pada awal tahun 1861, pertempuran sengit terjadi di benteng Tabaniau. Serdadu Belanda melakukan gempuran ke barisan pertahanan pasukan Demang Lehman. Meski selalu dalam keadaan siap, pertahanan Demang Lehman dibuat kewalahan oleh serangan mendadak tersebut. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Dalam peristiwa tersebut, ratusan serdadu Belanda tewas. Sementara pihak Banjar pun mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerusakan terjadi di mana-mana. Banyak rakyat juga yang menjadi korban. Diperparah lagi oleh kenyataan bahwa mereka harus kehilangan sang panglima perang, yaitu Demang Lehman. Ia berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari benteng pertahanannya. Meskipun telah begitu merepotkan pemerintah Belanda, Demang Lehman tidak dihukum.
Menurut Edward Saleh, ia hanya diminta membuat kontrak dengan Belanda. Tugasnya pun hanya satu, menjadi penghubung antara Belanda dan para pemimpin rakyat Banjar, terutama Pangeran Hidayatullah. Kemudian pada Oktober 1861, Demang Lehman bersama para pemimpin diminta datang ke Banjarmasin. Setelah dilakukan perundingan, pemerintah Belanda sepakat memberi akses tinggal di Banjarmasin, Martapura, atau Pelai Hari untuk seluruh keluarga para pemimpin yang datang pada hari itu. Belanda pun menjanjikan kesepakatan lebih jauh, asalkan mereka bisa membawa serta Pangeran Hidayatullah. Kemudian Belanda minta bicara empat mata dengan Demang Lehman. Presiden berusaha memikat Demang Lehman dengan berjanji memberi biaya tiap bulan kepada Demang Lehman dengan syarat rakyat kembali ke desa masing-masing dan meneruskan pekerjaannya, tulis Saleh. Pada Desember 1861, Belanda kembali memanggil Demang Lehman. Telah 2 bulan sejak ia berjanji membawa Pangeran Hidayatullah, namun tidak ada hasil apapun yang dilaporkan. Pemerintah Hindia Belanda ingin Demang Lehman mengatakan kepada Pangeran Hidayatullah bahwa mereka hanya ingin berunding dengannya. Kalaupun perundingan itu dirasa tidak menguntungkan, sang pangeran boleh menolak dan kembali ke pertahanannya. Setelah mendengar janji Belanda itu, pada Januari 1862, Demang Lehman pergi menemui Pangeran Hidayatullah di persembunyiannya. Akhirnya setelah diyakinkan dan berunding dengan orang-orang kepercayaannya, Pangeran Hidayatullah setuju bertemu dengan orang-orang Belanda di Martapura. Pada akhir Januari, rombongan pangeran sampai di lokasi perundingan. Ia membawa serta keluarga, sejumlah pangeran, pejabat kerajaan, dan puluhan pengiring, termasuk Demang Lehman. Presiden Verspijk dan pejabat Belanda lainnya menyambut langsung kedatangan Pangeran Hidayatullah. Namun ketika perundingan berlangsung, Belanda menunjukkan kepicikannya. Mereka segera menjalankan siasat menangkap Pangeran Hidayatullah dan rombongannya. Kemudian ia dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda. Salah satunya setuju untuk diasingkan ke Pulau Jawa. Sekalipun penangkapan Pangeran Hidayatullah tersebut usaha Demang Lehman, tetapi bagi Kiai Demang Lehman sendiri tidak mengerti kalau akan kejadian semacam itu. Karena pada permulaannya Presiden mengatakan bahwa Pangeran Hidayatullah akan diserahi kembali kerajaannya. Maka dengan demikian, Kiai Demang Lehman merasa kecewa dan tertipu, seolah-olah berkhianat terhadap diri Pangeran Hidayat. Demang Lehman yang merasa sangat bersalah, segera menghimpun kekuatan guna membebaskan Pangeran Hidayatullah. Ia merencanakan serangan dadakan di sepanjang jalan antara Martapura dan Banjarmasin yang akan dilalui rombongan tahanan sang pangeran pada Februari 1862. Dengan membawa persenjataan lengkap, pasukan Demang Lehman berhasil membawa lari Pangeran Hidayatullah ke Riam Kanan. Mengetahui pemberontakan tersebut, pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirim ratusan tentara untuk mengepung daerah yang ditempati sang pangeran. Namun tidak untuk bertempur, melainkan menutup akses keluar masuk tempat itu. Mereka melarang pengiriman bahan makanan ke sana. Akibatnya, daerah Riam Kanan dilanda bencana kelaparan. Pada akhir Februari 1862, Pangeran Hidayatullah kembali ditangkap.
Sebulan kemudian ia dibawa ke Batavia menggunakan kapal-kapal Belanda dan langsung diasingkan ke Cianjur. Sementara itu, Demang Lehman terus melanjutkan perjuangan dengan melakukan serangan-serangan terhadap semua pos pertahanan militer Hindia Belanda. Pada tahun 1863, perjuangan Demang Lehman akhirnya kandas. Melalui berbagai siasat, ia ditangkap oleh serdadu Belanda di daerah Batu Licin. Dalam mimbar penerangan dijelaskan bahwa Demang Lehman diangkut ke Martapura dan menjalani hukuman gantung pada tahun 1864. Kemudian kepalanya dipenggal dan dibawa ke Belanda. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Demang Lehman yang kepalanya digantung oleh tentara Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.